ketika teman-teman nge-share gitu, saya suka ikut. Ada webinar yang kemarin tuh yang Galuk share, karena kan ada tumbuh kembangnya ya tentang terapi bicara apa. Aduh, aku perlu banget nih pengen tahu ya, karena kan juga kan sekolah alam itu ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Makanannya juga pasti kan ya, kalau anak-anak berkebutuhan khusus kan beda makanannya seperti itu. Ya ada yang harus nggak boleh ya pantang seperti itu. Jadi nyambung-nyambung sih, makanya ya artinya tetap ilmu kita nggak akan hilang, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ahli gizi, teman-teman tukang gizi. Kali ini saya kedatangan tamu, bukan kedatangan tamu. Lagi ngejum bareng tamu seorang sahabat saya zaman dulu waktu masih menjadi mahasiswa, dan sekarang juga sih sebenarnya. Beliau itu dulunya di Akademi Gizi Jakarta dan sejujurnya jauh lebih pintar dari saya. Tapi kali ini ternyata beliau tidak berkarir di gizi tapi memilih berkarir di guru. Nah, kenapa beliau seperti itu? Mari kita simak perbincangan saya dengan beliau. Assalamualaikum Teh Rina, apa kabarnya? Waalaikumsalam Kang Yuga, alhamdulillah sehat. Iya. Kumaha kabar Kang Yuga? Alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah juga sehat, apalagi sekarang masih tanggal-tanggal 10-an, masih semangat, masih tinggi lah. Iya. Jadi masih kita segar, tuh ya? udah lama ketemu ya, berapa puluh tahun ya? Berapa tahun ya? Kita lulusnya tahun Zaman sakit tuh lah. 88. Ya itu Teh Rina itu yang 88 tuh. Kalau saya kan setelahnya. Malu. Beda jalur Ya. Saya jalur bener ya. Bagaimana ini katanya Teh Rina sekarang malah jadi guru ya? Iya nih, jadi udah 20 tahun lebih nih jadi guru. 20 tahun lebih jadi guru setelah sebelumnya jadi ahli gizi gitu. Tapi tetap cinta sama gizinya mah tetap cinta. Iya, apa cinta sama gizinya itu karena memang dulunya backgroundnya gizi atau bagaimana gitu. Jadi ya kebenaran aja gitu, karena dulunya gizi jadi cinta sama gizi gitu ya. Iya, saya kuliah di gizi karena sebenarnya awalnya orang tua saya nggak boleh saya kuliah di Bandung. Saya boleh kuliahnya di Jakarta gitu. Akhirnya di Jakarta teh naon gitu ya. Terus kebetulan saya seneng makan ya, seneng kuliner. Nyari we yang bagian jurusan makanan. Ini setelah lulus, kita kan dulu kan ikatan dinas ya. Iya. Mengabdi dulu ke institusi pemerintah sebelum mendapatkan ijazah gitu kan. Apa Teh Rina ini udah dapat ijazah aksinya belum nih? Jadi dulu itu pas lulus kan ngambil ikatan dinasnya di Rumah Sakit Serang sekitar 2 tahun. Tapi memang kan ya itulah takdir gitu loh. Jadi akhirnya karena nikah ikut suami ke Jakarta. Kebetulan punya anak kembar, nggak tega ninggalin anak di Jakarta gitulah, harus balik ke Serang, suami di Jakarta. Seperti itu. Jadi udah kalau ijazah tapi nggak bisa diambil, harus kerja dulu. Tapi sekarang
bisa tuh kayaknya tuh. Ya, Udah diambil. Pas 10 tahun. 10 tahun baru dapat ijazah. Iya, karena itu pun dapat info dari Yoyo tuh. Yoyo itu kan baru pulang dari Inggris, ketemu lah kita diangkut di bis. Kata Yoyo cerita tuh ke aku juga baru tahu. Rin itu loh, apa ijazah kita udah bisa diambil. Aku udah ngambil nih, katanya gitu. Oh gitu. Karena dapat info dari itu aja, kalau dari kampusnya mah nggak dikasih tahu. Ya terputuslah hubungan karena saya keluar dari PNS ya. Jadi nggak tahu kalau ternyata ijazah itu boleh diambil. Itu sudah 10 tahun. 10 tahun. Alhamdulillah masih ayat kena heta di kampus. Setelah keluar dari PNS, kemudian ngasuh anak, kemudian ini kenapa ujung-ujung aja jadi guru gitu? Bagaimana ceritanya tuh? Ceritanya kalau diceritain mah bisa 7 hari 7 malam juga. Biarin aja. Saya mau dengar. Semuanya cerita pendek ya. Nah, iya. Jadi pas di Jakarta itu kebetulan karena anakku tuh yang kembar itu udah usia 2-3 tahun. Terus akhirnya kebetulan tuh rumah teh deket masjid ya sebelah teh. Jadi udah deh bikin taman Quran gitu. Bikin teh sih awalnya taman Quran. Muridnya ada sekitar 8 orang. Nah terus gitu ya berkembang sampai akhirnya karena pindah rumah lagi, dari Jakarta pindah rumah lagi ke Parung nih, ke Bogor. Nah kemudian di Bogor itu saya kerja ditawarin sih, sebenarnya nggak pernah ngelamar-lamar juga, saya emang nggak tahu ada cara bikin surat lamaran karena selama ini nggak pernah ngelamar, ditawarin aja. Ditawarin ada sekolah butuh kepala sekolah, kebetulan karena punya pengalaman yang di Jakarta ya di Pondok Labu, akhirnya saya di situ jadi kepala sekolah, pegang sekolah IT ya di Ciputat. Itu sekitar berapa tahun ya? 3 tahun. Terus kenapa? Saya pernah jadi dosen gizi. Ada teman yang buka PGTK, pendidikan guru TK. Itu kan ada mata kuliah gizi ya. Karena TK itu kan pasti guru-gurunya harus tahu kan pengalaman tentang bagaimana makanan yang bagus, yang sehat. Jadi saya diminta ngajar tuh di mahasiswa PGTK itu yang sekolah setahun, cuma setahun jadi ngajar mata kuliah gizi. Alhamdulillah, jadi saya buka-buka lagi tuh buku-buku gizi. Benar Ima, ini mah benar-benar nomor 1 karena faktor takdir itu, nomor 2 ya karena ada kesiapan itu gitu kan. Kalau saya yang disuruh ngajar malah jadi bingung gitu kan. Boro-boro ngajarin orang, ngajarin diri sendiri aja masih kurang gitu kan. Akhirnya sih belajar pedagogik lah, belajar secara mandiri, tapi akhirnya aku ambil kuliah S1 kan D3 ya kalau gizi. Jadi saya ambil S1 tapi S1-nya lebih ke manajemen karena kan ngelola sekolah ya. Itulah ada pilihan sih, tanya mau ke psikolog apa manajemen, tapi akhirnya ngambilnya yang ke manajemen aja lah, manajemen ngelola sekolah. Nggak ke sekolah sih, itu secara umum ya karena baru S1. Jadi umum. Umum aja sih, ngambilnya umum. Cuma memang banyak ilmunya lah yang didapat kan. Kalau sebenarnya kan di kuliah kita juga ada ya manajemen ya. Ada. Dulu. Ya kan ada pelajaran manajemen ada, cuma lebih ke sahanya dosen nanya. Ngajar saya, jadi abis dari Ciputat saya pindah ke Bogor. Iya, jadi aku ngambilnya S1-nya manajemen. Udah gitu karena pendidikan, jadi concern ke pendidikan, jadi ya udah saya tekunin aja masalah manajemen sekolahnya. Terus pas ke Bogor pindah lagi sekolah tuh dari Ciputat. Pindah ke Bogor. Di Bogor itu 20 tahun aku tuh
Oh, dari situ kemudian terus nggak pindah-pindah lagi gitu ya. Jadi 20 tahun aku pindah ke Bogor tuh 20 tahunan lah di Bogor. Itu sekolahnya lumayan sekolah bagus. Di situ juga diminta jadi kepala sekolah. Jadi banyak belajar lah tentang pendidikan. Itu sampai akhirnya di ya sekitar 10 tahun lalu bikin sekolah sendiri ya. Kalau itu kan saya ke yayasan orang. Nah, akhirnya kita bikin karena sekolahnya di kebun, jadi sinyalnya juga suka rada jelek. Iya, nggak apa-apa. Justru kan ini nature. Jadi gimana nih? Ini kan sudah sekolah sendiri nih. Apa? Ini sekolah alam nih. Ini sekolah alam. Sekolah alam jadi ini? Sekolah alam. Sekolah alam ini sama teman-teman sih, nggak aku sendiri ya. Jadi sama teman-teman sekitar 4-5 orang yang memang pengen. Kebetulan di Paruma masih banyak kebun. Kemudian juga ada tanah 8.000 meter. Sebenarnya 35.000 meter nih, 3,5 hektar. Iya, gede Cuma banget. yang masih baru dikelola baru 8.000. Jadi, ini juga udah namanya kebun ya, lumayan lumayan ngurusnya juga lumayan tukang kebunnya sih nyapunya itu loh, karena kan punya hutan kecil nih juga tuh. Aku punya hutan kecil. Iya, alhamdulillah bisa tiap hari camping gitu. Kebun banget ya. Ini udah 10 tahun, udah lebih lah 10 tahun sekolah ini. Cuma baru difokusin. Iya, di sini itu kendalanya karena di dalam ya, di agak pelosok, jadi sinyalnya jelek. Kita pasang itu sih sebenarnya pakai wifi ya. Cuma wifi itu jangkauannya nggak luas juga. Jadi kalau ke kelas-kelas yang agak jauh dia nggak nyampe. Jadi, ayo coba terus lanjut gimana? Ya enggak, ini gimana kan kemarin itu kan kita kan WFH ya, murid-murid di rumah itu dengan kendala seperti ini bagaimana itu mengakalinya itu? WFH ya pakai itulah online anak-anak. Ya terus kan ini ada kendala nih kalau kendala online-nya, tapi waktu WFH mah lancar ya. Oh, dengan sinyal. Ya, dengan sinyal. Jadi waktu work from home anak-anak itu ya ke sekolah juga. Itu yang level berapa tuh, yang level 2 ya, apalagi itu baru tuh selang-seling juga, baru selang-seling 3 hari masuk, 3 hari libur gitu ya. Nah itu sekolahnya itu apa, setingkat apa nih sekarang nih? SD, SMP, baru TK sama SD. Baru TK sama SD. Oh iya. Belum SMP, belum sebenarnya sih ada rencana pengen bikin SMP ini, cuma masih dianalisa terus karena kan buka sekolah nggak gampang ya, harus bikin SDM tempat betul. gitu. Jadi ya harus disiapkan semua sih seperti itu. Iya betul. Tapi setelah sekian lama mengajar dan sepertinya betah gitu ya. Sudah betah gitu. Sudah susah kembali untuk ke gizi gitu, sudah susah kembali nih. Kalau sekarang. Ya sih. Waktu itu kan sebenarnya pernah sama suami dicek tuh di BAKN. Nih ya. Iya. Saya masih ada waktu itu. Oh, masih ada. Masih waktu anakku umur berapa ya? Mungkin 10 tahunan lebih lah. Nah, terus cuma syaratnya harus kerja balik lagi dulu ke rumah sakit Serang sekitar 2 tahunan. Nanti dari situ bikin surat mutasi. Cuma kan ribet ninggalin anak. Maksudnya udah nyaman di Jakarta kan. Jadi nggak mau balik lagi gitu loh. Artinya juga kayaknya keberatan juga gitu loh. Ya iyalah. Udah nyaman sih. Sebenarnya sih waktu di Jakarta tuh ditawarin tuh waktu di Jakarta ditawarin ke ini rumah sakit mata ya. Terus juga nawarin. Alhamdulillah. Teman-teman
nawarin itu kosong tuh Rin di sini waktu itu anakku baru 2 tahun ya. Nah suami masih kan udah nunggu 5 tahun. Ya salah nunggu 5 tahun dulu biar gede. Ya udah 5 tahun entar nunggu ya. Gitu. Ya karena banyak RS swasta ya. Kan banyak gitu ya. Iya, lalu juga waktu itu pernah, ayo Rin di sini Rin kosong nih katanya gitu. Seperti dinawarin lah kalau mau gitu. Enggak, iya, ya wajar lah kalau banyak tawaran, apalagi dari teman-teman kan sudah pada tahu ya sudah tahu lah, iya. Kalau maunya sama saya gitu kan, itu lain sekali. Nah terus sekarang kan sudah istilahnya kalau untuk kembali berkarir di gizi itu sudah kayak itu kecil sekali kemungkinannya. Nah tapi sekarang ilmu gizinya sendiri itu masih diterapkan atau enggak gitu di sekolah gitu, khususnya di lingkungan sekolah? Ya pastilah juga. Jadi kan di sini ada kantin ya. Kemudian ada catering juga. Oh, ada catering. Ini ya ada. Sekolahnya sistem full day itu? Iya, sampai sore. Sampai sore. Oh, iya, jadi sampai setengah tiga. Jadi ada yang ya tapi nggak semua ikut catering, tapi ada kantin. Jadi makanan-makanan ya ada aturan. Ya sehat lah rata-rata makanan sehat bikinan semua homemade ya, jadi kayak bakpao, agar, burger, maksudnya harus makanan yang sehat. Artinya bikin itu ada MOU-nya dengan yang yang sewa kantin penyelenggara ya. Terus kan guru-guru juga kan makannya siangnya di sekolah, kita ada dapur, ada mbak. Ya saya yang bikinnya juga bikin siklus menunya. Aduh. Tapi alhamdulillah. Jadi tetap ilmunya dipakai lah. Iya benar-benar. Tapi mungkin juga ada sesekali gitu kan penyuluhan gitu. Apa kerjasama dengan puskesmas gitu atau bagaimana tuh? Ada sih, kalau puskesmas kan selalu, kalau sekolah kan pasti ada kerjasama sama puskesmas sih. Cuma kemarin itu baru baru imunisasi, baru gitu-gitu aja, belum sampai ke penyuluhan makanan belum ya. Belum. Cuma kalau kayak masih masalah kesehatan gigi yang gitu, kalau ya juga suka ada nggak penyuluhan kesehatan itu bahkan ke sekolah-sekolah di puskesmas? Kadang-kadang ada itu, jadi ke kantin juga kadang-kadang suka ada kita mengadakan semacam inspeksi gitu kan, melihat kantinnya kebersihan, kemudian bagaimana pengelolaan makanannya bagaimana gitu. Jadi kalau umpamanya kan ada macam-macam tuh, kadang-kadang ada makanan yang dibiarkan terbuka di kantin itu. Terus bagaimana kalau wadah tempat makanan juga kan kita periksa juga, karena ada kaitan dengan kesehatan juga gitu kan. Ya kita memberikan penyuluhan, atau sebenarnya kalau saya itu tepatnya itu ngobrol-ngobrol gitulah dengan pengelola kantin gitu, bagaimana ini supaya lebih sehat begitu biasanya. Tapi ya tergantung juga, kadang-kadang terbentur dengan tenaga di puskesmas sendiri. Karena apalagi zaman sekarang kan, saat sekarang itu fokusnya kan malah ke COVID gitu kan. Jadi semua kegiatan fokusnya ke COVID, vaksinasi massal terus kerjaan. Ya. Di anggarannya juga semua ke situ ya, anggarannya ke COVID semua ya. Kalau anggaran saya tidak tahu itu, pokoknya cuman yang jelas memang kegiatan itu fokusnya ke COVID terus. Tapi kan pendidikan juga sama juga. Di pendidikan itu anggaran yang dari Diknas itu misalnya kayak BOP ya atau BOS itu hampir sekian persen itu untuk penanganan COVID. Misalnya untuk sekolah penyediaan hand sanitizer, kemudian juga ya alat-alat yang untuk COVID lah seperti itu ya. Apa sih penyemprotan? Pokoknya semua ada. Sabun, kemudian pemeriksaan suhu seperti itu. Jadi memang dan dilaporkan uang yang masuk itu betul nggak dianggarkan untuk penanganan COVID. Jadi memang kayaknya sih semua seperti itu. Apalagi puskesmas. Iya. Nggak, cuman kan sekarang gini. Sebenarnya kan
kalau umumnya karena saya orang gizi gitu ya, karena juga orang gizi sebenarnya gitu kan. Sebenarnya dari gizi sendiri kan memiliki kontribusi gitu dalam meningkatkan imunitas manusia. Nah, yang jadi bahan pemikiran saya gitu. Kenapa kok kita tuh fokusnya tuh ke hand sanitizer gitu kan? Kemudian kayak penyemprotan itu kenapa tidak ke penyediaan makanan bergizi yang dibutuhkan gitu. Sehingga dengan itu imunitas anak akan semakin meningkat gitu. Iya, jadi kalau dari aturan dari sananya seperti itu, nggak diarahkan ke anggaran untuk penyediaan makanan. Jadi memang lebih kepada kesehatannya, seperti itu sabunnya disiapkan sekian. Jadi memang kalau makanan sih kita paling ngasih tahu ke orang tua ya, kalau bekalnya harus bergizi seperti itu. Makanannya makanan berat lah, snacknya snack berat. Jadi biar jaga imun ya. Biar imunnya lebih bagus anak-anak. Nah, jadi orang tua. Tapi di sekolah sih ada sih waktu itu pernah misalkan ada kegiatan cooking atau kegiatan penyediaan makanan, kita siapin susu seperti itu, buah-buahan. Jadi untuk tambahan ya. Seperti itu ada ke anak-anak ya pembagian susu. Biar anak-anaknya sehat. Karena yang di sekolah itu kan anak-anak yang sehat, kalau pilek suruh balik lagi. Iya. Malah jadi itu kan penularan kan, penularan. Kan betul ya. Jadi konsumsi semua harus sehat. Jadi di filter dulu pemeriksaan suhu dulu sebelumnya gitu ya. Iya. Iya. Sama-sama. Ada prosedurnya, ada SOP-nya. Jadi kalau misalnya suhunya 37 ya suruh pulang lagi. Gitu loh, seperti itu. Kita nggak menerima anak-anak yang sakit, jadi anak-anak yang sehat. Kalau anak yang sakit disuruh jemput lagi sama orang tuanya. Seperti itu. Takut nularin yang lain ya. Iya. Nah terus ini ngomong-ngomong nih, waktu ngambil ijazah itu sendiri tuh ke akademi gizi. Iya. Ya enggak, aku Aku janjian sama Yoyo ya kayaknya ya. Sama Yoyo janjian di gizi. Sama siapa ya? Lupa aku apa bertiga ya. Cuma ketemu Mai kan, ada Melina di sana. Jadi kita sempat reunian gitu. Ya, cuma pas ke sana mau ngambil ijazah itu ditanya lulusan tahun berapa, ditaruh di loker aja, loker besi. Oh iya. Sempat saya nanya, ada yang masih belum ambil nggak? Ada nih katanya gitu. Mungkin yang nggak tahu ya. Iya. Bisa jadi begitu. Ya terus kasihan juga. Enggak, itu pas ngambil itu sempat kebayang nggak untuk balik lagi gitu, nggak berkarir di gizi gitu, karena kan kembali lagi kan mengingat masa lalu gitu kan. Iya sih waktu itu ya reuni yang namanya memori pasti ya, kenangan-kenangan di gizi, lihat lab, jalan-jalan gitu, lihat lab ke bawah terus kemudian ngelihat ya kampus ya. Waktu itu sih belum banyak perubahan ya waktu saya ambil, masih cuma asrama udah bagus ya, udah ini. Terus rumahnya Mbak Wi udah jadi kantor ya. Udah di kantor apa pokoknya udah dibangun, udah nggak ada perumahan, udah nggak perumahan karyawan, jadi semua udah jadi kantor ya, udah lebih rapi, lebih gedungnya juga udah lebih agreng lah, nggak kayak dulu. Ya pastilah inget-inget lah, memorinya pasti inget ya. Makanya kan di grup kan artinya ketika teman-teman nge-share itu saya suka ikut. Ada webinar yang kemarin tuh yang Galuk share, karena kan ada tumbuh kembangnya ya. Dari rumah sakit harapan kita tuh ada tentang terapi bicara apa. Aduh aku perlu banget nih pengen tahu ya, karena kan juga kan sekolah alam itu ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi
kita juga kerjasama dengan psikolog seperti itu ya. Jadi otomatis makanannya juga pasti kan ya, kalau anak-anak kebutuhan kan beda makanannya seperti itu ya. Ada yang harus nggak boleh ya pantang seperti itu. Jadi nyambung sih, makanya ya artinya tetap ilmu kita nggak akan hilang, itu aja. Benar. Jadi walaupun tidak berkarir di gizi, tapi tetap ilmu gizinya itu kepake gitu ya di dunia pendidikan yang digeluti saat ini ya. Iya, alhamdulillah tuh kalau begitu mah. Alhamdulillah. Malanyet ya, malanyet. Apalagi masih masuk grup. Ya, alhamdulillah masih. Benar. Jadi setiap saat terprovokatori terus gitu kan untuk selalu setia dengan gizi. Iya, tetaplah mudah-mudahan ya istilahnya berkesan banget lah sebenarnya kuliah di gizi itu berkesan banget ya, karena memang kita tuh sedikit orangnya, ukhuwahnya kuat gitu loh. Jadi orang ikatannya tuh kuat ya, di antara kita tuh ikatannya kuat seperti itu. Saya merasakan seperti itu. Dibanding waktu kuliah S1 mah nggak pada kenal. Kalau di gizi semua kenal kan kita. Kalau kayak keluarga ya. Iya, sama kadang-kadang saya juga sama kakak tingkat juga masih gitu kan, dekat gitu. Baik sempat ngobrol gitu kan. Benar. Ya, ini Mbak, ini nanti dulu, by the way, ini kan Teh Rina katanya jam 9 mau ada acara juga nih. Iya, mau pelatihan yang udah pada kumpul, pada ke ruangan. Ya udah tuh kalau gitu mah ini persiapan karena sekarang sudah 8.56, jadi berarti Teh Rina punya persiapan waktu 4 menit. Ini mohon maaf banget nih udah ngeganggu acaranya. Mudah-mudahan kita lain waktu bisa ngobrol lebih panjang lebar nih. Ya. Siap. Ya. Okay. Begitu aja. Demikianlah saudara-saudara tukang gizi, barusan kita ngobrol dengan Teh Rina yang ahli gizi tapi juga sekarang bergiat di dunia kependidikan. Dan berhubung Teh Rinanya sebentar lagi mau ada pelatihan, jadi untuk sementara bincang-bincangnya saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih Teh Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Amin. Ya.